paragraf pada suatu teks dan menyebutkan ciri-ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan. Oke. Kamu sudah pubertas belum? Sudah. Dari mana kamu tahu? Dari bacaan kemarin ya, mengenai tahap perkembangan ya. Tahap perkembangan yang sudah kalian pelajari bahwa tahap perkembangan untuk masa-masa bayi, masa remaja, masa dewasa dan masa tua. Nah, pada masa remaja yang kemarin kita sudah bahas, yaitu untuk perempuan usia 12 sampai 13 tahun. Tapi ada yang masanya 10 sampai 13 tahun ya. Kalau laki-laki 11 sampai 14 tahun. Berarti lebih cepat mana perempuan dan laki-laki? Perempuan. Ya, maka dalam pelajaran hari ini kita akan mencari informasi-informasi penting dalam suatu bacaan yang sudah kamu lihat. Silakan dikeluarkan di buku paketnya, keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Dibuka, yaitu bacaan tentang ciri-ciri khusus pubertas laki-laki dan perempuan. Sudah? Sudah. Ya. Sudah, nggih? Ya, diperhatikan di situ. Nanti tujuannya kamu mempelajari itu adalah satu, dapat menyebutkan atau dapat mencari informasi-informasi penting pada setiap paragraf. Yang kedua, tujuannya adalah dapat menyebutkan ciri-ciri fisik pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Oke. Yang pertama pada kumpul bahasa Indonesia adalah mencari informasi penting. Informasi penting itu apa sih? Informasi penting adalah sekumpulan fakta atau sekumpulan data yang menjelaskan tentang peristiwa atau suatu kejadian tersebut. Oke? Nah, informasi penting itu fungsinya untuk apa? Agar kita mengetahui makna atau manfaat dari suatu bacaan. Maka informasi penting ini perlu tidak kita pelajari? Perlu. Ya. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting? Dalam mencari informasi penting, yang pertama membaca judul. Oke. Yang kedua adalah membaca teks tersebut dengan cermat, diwaca, dipahami, tidak mocone tidak, tapi dipahami. Oke. Yang ketiga adalah dengan mengajukan beberapa daftar kata tanya. Ya, diuji dalam bacaan tersebut dengan beberapa kata tanya. Lah, kata tanya yang biasa kita belajarkan atau yang sudah biasa kita praktekkan, yaitu dengan menguji dengan 7 kata tanya yang disingkat dengan Ade Simbah. Ya, Ade Simbah. Ade Simbah itu apa sih? Ayo kita pelajari bersama, nggih. Ade Simbah. Ya, bacaan tersebut diuji dengan 7 kata tanya yang disingkat dengan Ade Simbah. Ade Simbah.
informasi penting ya yang ada pada bacaan. Contoh dengan kata apa? Ya. Bu Yani contohkan dengan tadi bacaan literasi yang sebelum kamu masuk dibaca tentang menghemat air misalkan. Kita uji bacaan tersebut dengan kata tanya apa? Apa contohnya? Apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut? Kan apa ini untuk menanyakan sesuatu atau suatu kejadian. Contohnya adalah tadi apa kegiatan yang dilakukan pada bacaan tersebut ya. Kemudian tadi bacaan menghemat air. Untuk menanyakan apa ini? Ini digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, contoh tadi dimasukkan di mana kita harus menghemat air. Ya. Kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Nah, contohnya adalah kapan kita harus menghemat air. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku dalam suatu kegiatan. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Lanjutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan sebab akibat. Contoh pada bacaan tadi adalah mengapa kita harus menghemat air. Lanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu proses kejadian. Nah, contohnya adalah bagaimana cara menghemat air. Dan kata yang terakhir kata apa? Berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa? Berapa yang harus dibayar ayah tiap bulannya dalam membayar air ya. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan ayah untuk membayar air gitu ya. Nah, sudah ketemu ini. Sudah ketemu, ini contoh ya, contoh mencari informasi penting sudah. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, diuji dengan beberapa kata tanya, kemudian temuan-temuan ini dimasukkan dalam peta pikiran. Peta pikiran ini apa? Peta pikiran itu bentuk suatu diagram yang di situ untuk menuangkan atau untuk mencantumkan informasi-informasi penting yang sudah kita temukan. Orang biasanya ada di luar sana juga yang mengatakan bahwa itu adalah seperti peta diagram laba-laba, ya. Lah, kok bisa dikatakan laba-laba, Bu? Iya, nanti karena pembentukan diagramnya itu kan variasi sesuai dengan kreativitas kalian, oke? Contoh ini ya. Contoh. Ini temuan informasi ini dimasukkan dalam peta pikiran dengan menggunakan kata-kata
kata-katanya tadi, nggih. Contoh di sini saya buat peta pikiran atau diagramnya dalam bentuk bulatan-bulatan, nggih. Di tengah ditulis apa? Judul. Kata-katanya ini di tengah ditulis judul. Kemudian ditulis judulnya apa tadi? Misalkan tadi kamu telah membaca menghemat air. Kemudian diuji dengan kata tanya apa? Lah apa? Diuji dengan kata tanya ditemukan informasi apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Ditulis di sini. Nggih. Terus dibunderi mana? Nggih. Terus diuji lagi dengan kata tanya apa? Di mana? Mau wes ketemu. Apa ini? Di mana harus menghemat air. Dibuat engkol-engkol misalkan diagramnya. Nggih. Beda. Terus apa lagi dengan kata apa? Kapan ditemukan jawabannya adalah kapan kita harus menghemat air. Dibuat lagi, bentuknya beda dengan lainnya. Kemudian apa? Siapa yang harus menghemat air? Dibuat lagi. Nah, terus ini setelah siapa kata mengapa kita harus menghemat air. Terus dengan kata tanya selanjutnya adalah bagaimana kita harus menghemat air. Selanjutnya kata tanya yang nomor 7 adalah berapa uang yang harus dibayar ayah dalam setiap bulan untuk membayar air. Sudah, ini namanya peta pikiran yang dibentuk atau orang sering mengatakan diagram, dalam bentuk diagram. Ini yang disebut dengan peta pikiran. Ada juga yang mengatakan laba. Lah, memang ini tergantung dari kreasimu. Misalkan ini mau diengkol-engkol, dibuat kreasi, boleh dalam peta pikiran ini. Kemudian diwarnai warna merah, hijau, kuning, biru boleh. Oke? Terserah kreatifmu. Nanti Bu Yani nilai, nggih. Sing kreatif mesti yo ketok apik warna-warni. Seperti laba-laba bener ya. Nah, misalkan seperti itu, nggih. Itu sudah mencari namanya informasi penting. Oke, paham Derek? Nah, coba tadi bagaimana langkahnya dalam mencari informasi penting? Yang pertama bagaimana? Membaca judul. Yang kedua, membaca cermat. Yang ketiga, membuat daftar kata tanya. Sudah, berarti sudah paham, nggih? Ya, kalau sudah paham, silakan dibaca pada halaman yang sudah dibuka, halaman 69, yaitu tentang ciri-ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan.